Hey Bre, di episode sebelum pastinya kalian sudah tahu ya, ketika aku menemani kesedihan Winnie dan akhirnya berakhir di sebuah kamar hotel, lalu kebablasan yang dilalanya itu merupakan kejadian pertama aku melakukan begituan. Benar Bre, kalau cuma colai mungkin sering, tapi ini tingkatannya di atas colai, udah skin by skin istilahnya. Dan di sini juga aku nggak tahu apakah kejadian itu adalah awal lepas perjakaku, atau ketika aku sering colai itu masuk dalam hilangnya perjaka. Entahlah Bre. Ya udah, kita lanjut Bre. Dan jangan lupa subscribe, oke? Pandanganku masih menatap langit-langit kamar setelah melakukan itu. Aku merasakan berbagai macam kondisi yang mengalir di tubuh dan jiwaku. Menikmati desiran darah yang baru saja reda dari pacuan hubungan tadi. Menikmati leganya nafas setelah diburu oleh tekanan-tekanan yang aku pompa selama hubungan tadi. Dan juga sayangnya, aku menikmati ketakutan yang baru saja terjadi. Iya, aku juga seperti umumnya mahasiswa muda yang punya ketakutan menghadapi perjuangan kuliahku yang bisa saja terganggu. Ketakutan semisal apa yang aku lakukan tadi membuahkan hasil. Hasil dari permainan kami yang menginfus cairan maniku ke dalam milik Winnie. Bagaimana bila hal itu membuat Winnie hamil? Lalu ketakutan aku semisal hubunganku ini berlanjut. Dan jujur, aku tidak menemukan bercak darah dari Winnie setelah bermain tadi. Apakah dia pernah melakukan ini sebelumnya? Mungkinkah dia sudah tidak perawan? Apakah aku naif memikirkan hal itu? Apakah entahlah. Namun yang jelas antara menyesal dan bersyukur, kini aku tahu rasanya berhubungan. Jadi seperti inilah rasanya. Seperti menjelaskan sesuatu yang ada namun tidak bisa diungkap. Ketika aku harus memompa tubuh ini saat memasukkan punyaku ke milik Winnie. Menikmati setiap gesekan-gesekan pahaku dengan paha Winnie. Menikmati tiap bunyi yang tercipta ketika milik kami beradu karena aku harus memompa punyaku ke dalam dan keluar. Seperti memaksa seluruh tenaga ketika cairan itu sudah hendak keluar. Tubuhku seperti bergetar hebat dan disusul seperti berada di tempat yang asing dan menyenangkan. Di tengah semua lamunan itu berkumpul, Winnie melihat ke wajahku. "Kamu kenapa, Andre? Marah ya?" Itu suara yang baru keluar dari bibirnya setelah suara lenguhan saat bermain tadi. Aku membalas tatapannya itu. "Kenapa aku harus marah?" "Itu kamu diam aja," balas Winnie. Aku kemudian tersenyum dan mencolek hidungnya. Lalu berkata, "Diam karena lagi nikmatin sisa-sisa tadi kok," jawabku berbohong. "Oh iya, gimana perasaan kamu sekarang? Masih sedih?" tanyaku kemudian. Kini giliran Winnie yang tersenyum. Kemudian kembali ia merebahkan kepalanya ke dadaku. "Udah mendingan Re, karena ada kamu di sini," itu katanya. Aku tidak membuang kesempatan. Aku langsung mengejar, sebab musabab dia terdampar di halte tadi sambil menangis di telepon. "Mau cerita?" kejarku. Winnie tidak langsung menjawab. Dia semakin memadatkan sandarannya di dadaku. Keheningan terjadi sesaat. Aku tidak ingin memaksanya untuk cerita. Dari gestur dia menjawab pertanyaan itu saja seperti berat. Seperti ada beban yang sedang ditanggungnya. Tiba-tiba aku merasakan dadaku basah dan hangat. Lalu aku langsung melihat wajahnya. Winnie menangis. Air matanya meluncur ke dadaku. Aku panik. Kemudian aku menghadapkan wajahnya ke atas. Dan tanpa berkata, aku mengusap air matanya. Aku menaikkan tubuhnya hingga aku bisa memeluknya. Dan dalam pelukan itu, aku berbisik,
Gak usah kamu ceritain kalau kamu gak sanggup cerita. Lalu aku kecup keningnya. Winnie kembali meluruhkan tubuhnya ke dadaku. Keheningan pun tercipta kembali. Tiba-tiba dia berkata dan bertanya, "Dre, kamu pasti anggap aku murahan kan? Karena kita baru dekat, tapi aku udah mau melakukannya itu sama kamu." Aku terdiam. Aku tidak langsung menjawab, walaupun pertanyaan itu masuk dalam daftar panjang pertanyaan di otakku. Tapi itu adalah hal yang nomor kesekian lah. Kemudian aku menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan. "Terus kenapa kamu mau melakukan itu sama aku?" Jujur Andre, sejak pertemuan pertama kita di toilet kampus, aku selalu mikirin kamu. Entah kenapa, seperti ada nyawa baru yang masuk ke dalam semangatku jalanin hari. Sosok kamu yang selalu muncul, seperti kasih aku semangat untuk terus bertahan. Winnie terdiam. "Bertahan dari apa?" kejarku. "Bertahan dari hilangnya sosok hidup yang selalu aku dambakan, Dre, yaitu bapak aku. Lebih-lebih 2 hari lalu aku mendengar bila bapak sakit keras di rumah istri tuanya. Aku lantas meminta ibu agar memberikan alamat bapak, tapi ibu malah marah dan menangis." Winnie terdiam kembali. Aku pun mencoba memberikannya ruang untuk membiarkannya terdiam. "Karena ibu juga tidak tahu bapak tinggal di mana, Andre. Ibu bilang setiap dia tanya alamat rumah bapak selalu bilang sama ibu untuk tidak perlu tahu. Dengan gitu, bapak bisa hidup tenang," katanya. Sambung Winnie kembali. "Aku marah sama ibu juga bapak. Terus aku berencana kabur dari rumah. Aku pergi ke tempat kos cowok aku untuk ngadu semua hal, untuk numpahin semua kecewa-kecewa hidup. Tapi Winnie menghentikan ceritanya. "Cowok kamu tidak ada kan?" tebak aku. "Dia ada, tapi tidak sendiri. Dia lagi sama cewek lain, entah siapa." Aku bingung aku harus gimana. Aku pergi dari sana dan aku teringat kamu. Makanya aku telepon kamu, Andre. Karena aku bingung harus gimana lagi, Andre. Aku beranikan diri telepon kamu karena entah kenapa aku merasa nyaman sejak kita teleponan kemarin-kemarin. Maafin aku ya, Andre. Aku udah bikin pandangan kamu negatif sama aku. Aku menghela napas. Entah itu sebuah kompensasi dari meruntuk atau syukur mengetuk. Sebenarnya aku ingin kejar tentang putaran pertanyaan aku tadi. Pertanyaan tentang virginitas. Namun aku mengurungkannya. Sebab aku selalu memegang prinsip. Berani melakukan, harus berani tanggung jawab. Dan aku telah melakukan hubungan dengannya. Aku harus berdamai dengan pertanyaan konyol tentang virginitas. Aku kembali menghadapkan wajah Winnie ke atas dan menuntun tubuhnya untuk berhadapan muka denganku. Dan aku mengatakan, "Aku bukan orang yang mudah melepas cerita, dan aku akan percaya dengan cerita kamu." "Makasih Andre," ucap Winnie. Kemudian dia mengecup bibirku. Entah mengapa sengatan hasrat itu kembali bergelora. Aku membalas kecupnya, dan kembali lagi kita saling berpagut. Tidak butuh waktu lama, punyaku kembali menegang. Aku kembali memburu lekuk-lekuk tubuh depan Winnie, hingga Winnie melenguh hebat. Dan kali ini, Winnie mendominasi permainan. Dia berada di atas tubuhku. Lantas dengan perlahan, Winnie membenamkan punyaku ke miliknya, hingga punyaku tenggelam di dalamnya. Kemudian Winnie mulai memompa gerakannya dengan sangat lembut ke atas dan ke bawah. Sesekali suaranya berkecak dan mendesah. Sesekali dia mendatangi wajahku dan melumat bibirku, lalu meneruskan pompaannya. Hingga akhirnya lenguhannya terasa berat, dan benaman-benaman yang dilakukan semakin agak cepat.
lalu berkata lirih di telingaku, "Dre, aku mau. Seakan aku tahu apa yang akan dia katakan. Aku pun mengejar hal yang sama. Aku mencoba mengikuti ritme benaman-benaman Winnie dari atas dengan menghujam punyaku dari bawah. Dan kami bersamaan merasakan itu. Bre, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa untuk tunggu lanjutannya dengan like dan subscribe juga lonceng, biar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru dari aku. Kasih engagement kalian dengan komentar-komentar spirit, biar aku semangat bikin kontennya, bre. Oke, aku Andre dan ciao.